Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu adat dan kebiasaan yang sudah berkembang di tengah masyarakat kita adalah menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal itu dilakukan setelah proses pemakaman jenazah telah selesai dilakukan. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan tersebut dengan air dilakukan ketika berziarah di hari raya. Bahkan ada juga yang melakukannya setiap kali berziarah di hari-hari tertentu. Lantas, bagaimanakah hukum menyiram kuburan dengan air? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, banyak sekali macam tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur, mulai dengan membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca yasin, hingga menyirami pusara kubur dengan air yang bersih dan suci. Ini adalah sebuah tradisi yang baik dan ada di dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik untuk kita mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air ini biasa dilakukan orang-orang, para pelayat setelah menguburkan jenazah. Bahkan seringkali air yang digunakan itu dicampur dengan berbagai bunga hingga memiliki bau yang wangi. Selain itu, menyiram air di kuburan juga sering dilakukan ketika seseorang berziarah di waktu-waktu yang tertentu. Kebiasaan ini didasarkan atas hukum bahwa melakukan hal seperti menyiram kuburan dengan air adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram kuburan dengan air ketika setelah penguburan selesai atau ketika melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatus Zaid. Disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan kembali dinginnya tempat kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Dari kedua penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan setelah penguburan jenazah selesai atau ketika ziarah kubur adalah menjadi harapan supaya kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat air suci yang disiramkan.
Adapun menyiram air yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap kuburan putranya Ibrahim tercantum dalam sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu dari ayahnya. Beliau berkata bahwa Nabi SAW menaburi mayat dengan debu sebanyak 3 kali dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu di atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap makam Nabi sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tradisi lain yang telah umum dikerjakan adalah meletakkan karangan bunga atau bunga telaseh di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat dilakukan setelah pemakaman jenazah selesai dilakukan. Kegiatan seperti ini dilakukan dengan maksud ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar. Ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sekering mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anah al-Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan dapat meringankan beban si mayit karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan. Dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana hukumnya menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau ketika berziarah, dan apa hikmahnya di balik aktivitas tersebut. Karena ternyata hukum melakukannya adalah sunnah, sedangkan hikmah yang bisa kita ambil adalah menjadi harapan supaya kondisi mayit tetap dingin dan supaya terus mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat air yang kita siramkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.